Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ini kita ada informasi yang sangat menarik. Adi Prayitno semprot habis si Rieke Diah Pitaloka alias si Oneng terkait PPN 12%. Rieke Diah Pitaloka terang-terangan meminta kepada Pak Prabowo untuk membatalkan PPN 12%. Adi Prayitno menganggap PDIP itu mincela-minceli. Lain dulu, lain sekarang. Dulu PDIP adalah salah satu inisiator kenaikan pajak ini ya, PPN 12%. Tapi sekarang seolah-olah menolak dan minta Pak Prabowo membatalkan PPN 12%. Kan lucu. Dan juga Pak Jokowi yang disalahkan. Nah, kacau ya. Tanpa berlama-lama, kita simak videonya Adi Prayitno semprot Rieke Diah Pitaloka dan komentar pedas para netizen untuk si Oneng ini, Rieke Diah Pitaloka. Langsung aja kita simak videonya berikut ini. PPN naik 1% berarti setara dengan kenaikan harga yang harus dibayar 9%. Berat nggak sih? Ya berat lah. Jadi gimana? Tolak atau terima? Ya tolak lah. Tolak lah. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Kali ini PDIP diprotes karena PDIP dinilai mencela-mencela, PDIP dinilai inkonsisten, PDIP dinilai cuci tangan terkait dengan kenaikan pajak yang semula 11%, kemudian menjadi 12% yang belakangan ini menjadi ramai. PDIP tampil sebagai partai politik yang menolak kenaikan PPN 12%, padahal dulu PDIP merupakan salah satu inisiator dalam undang-undang ini yang kemudian menimbulkan kegaduhan sampai hari ini. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Kimplas, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, dan seterusnya silih berganti mengkritik PDIP sebagai langkah politik yang cari aman, cuci tangan, dan hanya ingin mencuri perhatian dari rakyat. Cuci tangan, ya, mencuri perhatian rakyat. PDIP. Karena soal kenaikan pajak menjadi 12%, ini tentu bukan kebijakan politik Prabowo dan Gibran yang usia pemerintahannya belum mencapai 100 hari. Jadi dalam konteks inilah kemudian kita menyaksikan per hari ini seakan-akan PDIP itu berjalan sendirian dikeroyok ramai-ramai oleh Kimplas. Karena dinilai PDIP hanya mencari muka, mencari asyik sendiri, padahal PDIP adalah sebagai partai politik yang menjadi inisiator terkait dengan kenaikan pajak 12% ini. Tapi bagi PDIP tidak tinggal diam, bagi PDIP yang kemudian punya inisiatif untuk membuat undang-undang kenaikan pajak saat itu adalah Presiden Republik Indonesia saat itu adalah Jokowi. Ini sebenarnya PDIP ingin berkelit, ingin membantah bahwa sebagai presiden saat itu, Jokowi yang saat ini berada di barisan kekuasaan politiknya, Prabowo Subianto dan Gibran adalah orang yang mesti disalahkan dan orang yang pertama kali mestinya harus dipersoalkan terkait dengan kenaikan PPN ini. Jadi PDIP ini berkelit gitu, membantah bahwa bukan PDIP tapi inisiatifnya oleh Jokowi. Tapi terlepas dari apapun ya, dari segala kontroversi yang ada, kalau mau jujur, dua hal, kenaikan pajak 12% ini menimbulkan begitu banyak protes karena dinilai akan merugikan secara ekonomi, akan berdampak pada hal-hal sektor ekonomi yang lain. Sudah banyak ahli-ahli ekonomi, sudah banyak ahli-ahli yang menyampaikan kekhawatirannya. Ini akan berdampak misalnya pada sektor pertanian, ini akan berdampak pada sektor soal ekspor dan seterusnya. Oleh karena itu, secara substansi memang ini masih butuh kajian yang cukup mendalam apakah PPN yang akan diberlakukan tahun depan di bulan Januari akan terus dilakukan atau perlu dipending, perlu evaluasi, atau butuh pengkajian-pengkajian yang jauh lebih komprehensif. Tapi yang kedua, saya justru tertarik bicara tentang dalam konteks politik. Oke, kita akui hari ini kita punya undang-undang yang terkait dengan kenaikan pajak 12% itu tidak bisa dibantah dan itu sudah disetujui sejak 2021 yang lalu. Disetujui, saya ulangi lagi, disetujui sejak 2021 lalu ya.
Saat itu PDIP menjadi partai penguasa, saat itu memang PDIP dan Jokowi masih satu dalam barisan politik. Tapi sudahlah, kita tentu tidak akan terus berpolemik siapa yang membuat peraturan ini. Yang penting adalah apakah para elit di negara ini menganggap kenaikan pajak 20%, menganggap kenaikan pajak 12%, maksud saya, ini layak untuk diimplementasikan ataupun tidak. Kalau dianggap tidak layak, tentu ini harus stop. Kalau dianggap tidak layak, tentu ini harus diberhentikan. Karena ini akan menimbulkan efek yang berkepanjangan. Kecuali para elit, para penguasa, terutama Kimplas, menganggap kenaikan 12% ini sangat layak dan penting untuk menyelamatkan ekonomi. Tentu tak perlu lagi bergaduh dan berhuru-hara mencari biang kerok soal siapa sebenarnya yang punya inisiatif untuk menggolkan undang-undang kenaikan pajak ini. 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Keren emang Mbak Rieke Diah Pitaloka ini. Ini baru benar-benar anggota dewan yang mewakili suara rakyat. Ini nih, keren nih aktingnya. Ya, keren nih aktingnya. Dikirain apa, betul-betul muji ya. Jadi diangkat, habis itu dijatuhkan, bam, keren aktingnya ya. Namanya juga artis, ya pandailah berakting. Namanya juga aktris ya. Kalau untuk soal acting itu jagonya emang. Playing victim. Mbak Rieke Diah Pitaloka yang terhormat ya, kenapa Mbak bersuara seperti ini tidak dari tahun 2021 kemarin, pada saat partai penguasa menginisiasi kenaikan pajak hingga 12%. Kenapa Mbak? Kenapa baru sekarang? Harusnya Mbak Rieke Diah Pitaloka ini interupsi dong pada saat partai penguasa mempunyai ide cemerlang ini gitu. Tapi pada saat 2021 partai penguasanya partai Mbak kan, makanya Mbak diem aja. Tapi sekarang kenapa speak up? Seolah-olah malah partai Anda yang mengkuat-kuat membela rakyat menolak pajak 12%. Kan lawak. Harusnya Mbak ini sama partainya itu bersyukur karena Pak Prabowo itu benar-benar adil loh. Dia berusaha menengahi loh. Jadi kenaikan pajak 12% ini hanya untuk orang-orang atau masyarakat yang kelas menengah bawah, nggak say, nggak ngefek. Kecuali masyarakat yang kelas menengah terus gaya sosialitanya beli barang-barang mewah, itu baru boleh protes gitu loh. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Mbak ini kan sama anggota DPR yang lain kan bisa dikatakan sebagai orang-orang kelas atas ya kan. Untuk membeli barang-barang mewah mah mungkin kecil ya buat anda sekalian gitu ya. Ya harusnya nggak menolak dong terhadap kenaikan dari 11% ke 12% ini. Toh uangnya tuh nanti akan diputar, APBN negara akan diputar untuk membantu masyarakat kelas menengah bawah. Kan seperti itu Mbak. Betul juga ya. Uangnya diputar untuk yang kelas-kelas tinggi nih ya, seperti Mbak Rieke Diah Pitaloka alias Oneng ya, yang bayar pajaknya lebih mahal. Nah, seperti yang disampaikan Pak Prabowo, hanya barang-barang mewah yang kena pajak 12%. Luar biasa Pak Prabowo, menengahi. Betul kata Mbak ini, menengahi ya. Kenapa Mbak menolak? Kalau misalkan Mbak menjadi warga negara yang baik nih, pengen Indonesia maju, ya harusnya Mbak mendukung programnya Pak Prabowo ini gitu loh. Bukan programnya Pak Prabowo sih, ini kan sudah disahkan undang-undangnya udah tahun 2021 ya. Ya program partai Anda sendiri maksudnya, harusnya didukung dong, ya kan? Jadi bagi yang masyarakat kelas atas itu pajaknya 12%, uangnya dikemanain? Masuk APBN dan diputar lagi nih sama negara untuk membantu golongan masyarakat
menengah bawah ya, berbentuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kan uang diputar dari situ, Mbak. Jadi kalau misalkan menjadi masyarakat yang masyarakat bernegara yang baik, saya rasa Mbak nggak akan ngomong seperti ini karena Mbak dianggap mampu loh. Malu dong. Anggota dewan kelas atas, makanannya wagyu dan lain-lain, bisa beli Hermes, masa naik segitu nggak mau sih? Kan malu-maluin, Mbak, ya kan? Ya, sekarang silakan ketik komentar kalian, seperti apa komentar kalian di kolom komentar terkait video ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye.